Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Kita akan belajar subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Akan tetapi, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini lancar, tanpa halangan, dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sudah siap? Berdoa, mulai. Selesai. Siapkan buku tulismu dan alat tulismu untuk mencatat soal-soal yang ada di video ini. Kalian sudah siap? Mari kita simak bersama-sama. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama teman-teman kita. Di tema 2 ini kita akan bertemu dengan ada Meli, Udin, Denny, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Nah, mereka yang akan menemani kita belajar bersama-sama. Apa saja yang kita pelajari pada subtema 1? Yang pertama, kita akan mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di rumah teman, sekolah, dan tempat wisata. Kemudian kita juga akan menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku. Yang ketiga, menguraikan kosakata tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia. Kita juga akan belajar perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai 100. Dan terakhir, kita juga belajar mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak. Pembelajaran pertama, Benny dan Kak Tiur sedang bernyanyi bersama. Mereka sedang menyanyikan lagu Berdayung. Apakah kalian pernah mendengarkan lagu Berdayung? Nah, jika tidak atau masih belum mendengarkan, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita dengarkan ya lagunya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi yang beraturan disebut juga dengan nada. Ada nada yang panjang dan ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungnya disebut ketukan. Contoh, nada 2 ketuk. Pada nada si,
dan nada la. Di belakang angka terdapat tanda titik. Nah, itu menunjukkan nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Jadi bacanya si, la. Nada 1 ketuk. Contoh, pada nada sol, la, sol, mi, re, do, tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Jadi, bacanya kita tetap 1 ketukan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang nada, sudah belajar juga tentang ketukan. Ada lagi nih yang namanya dinamika. Ketika kita bernyanyi, kita dapat menyanyikan lagu dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Kuat lemahnya nada dalam lagu itu yang disebut dinamika. Amati contoh berikut. Pada lagu Berdayung, tanda garis merah berarti dinyanyikan secara keras dinamikanya. Sedangkan tanda dinamika garis bergelombang berwarna biru berarti lagu tersebut dinyanyikan secara lembut. Sedangkan baris yang tidak bertanda, tidak ada tanda merah maupun biru, dinyanyikan secara biasa. Apa kalian sudah paham tentang nada, ketukan, dan dinamika? Ayo, siapkan pensil dan alat tulis kalian. Catat baik-baik ya tugasnya. Tugas kalian di rumah. Pada lagu Berdayung, tentukan mana yang termasuk nada 2 ketuk dan 1 ketuk, atau nada yang dinyanyikan panjang dan yang dinyanyikan pendek. Diskusikan bersama orang tuamu. Beri tanda lingkaran untuk nada 2 ketuk atau nada panjang. Beri tanda setengah lingkaran untuk nada 1 ketuk atau pendek. Tulis di buku tulis kalian. Kalau sudah, kumpulkan ke ibu dulu ya, nanti 1 minggu kemudian. Terima kasih anak-anak. Dengarkan percakapan berikut ini. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan ya bermainnya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin latihan. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain, tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis jawaban beserta soalnya di buku tulismu. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat buku paket tema 2, halaman 17. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu apa saja aturan di rumah Benny?
Berikut adalah contoh aturan di rumah Benny. Pertama, bangun pagi pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Kemudian, selalu minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Nomor 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Nomor 6, membantu pekerjaan orang tua semampu kita. Nomor 7, yang pasti harus belajar dengan rajin. Yang nomor 8, pukul 9 harus sudah tidur. Nah, apa kalian tahu apa sih aturan itu? Aturan adalah suatu pedoman atau tata tertib agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Jika tidak ada aturan, maka antar manusia dalam kehidupan masyarakat bisa bertindak sewenang-wenang, seenaknya sendiri, tidak tertib, dan yang pasti kehidupan tidak akan nyaman. Dalam bermain bersama teman juga ada aturannya. Apa saja aturannya? Yang pertama, aturan untuk tetap menjaga kerukunan. Yang kedua, aturan untuk dapat bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, aturan untuk saling berbagi kepada teman. Yang keempat, aturan untuk jujur saat bermain. Yang kelima, aturan untuk tidak pilih kasih dengan teman. Yang nomor 6, aturan untuk tidak menyakiti teman. Dan yang terakhir, aturan jika bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang aturan. Ada aturan di rumah dan aturan di tempat bermain. Agar lebih memahaminya, untuk tugas kalian di rumah, tulis di buku tulismu 5 aturan yang ada di rumah kalian sendiri-sendiri dan 5 aturan yang ada di sekolah kita SDN Karangbong. Tulis di buku tulis dengan rapi ya. Ditentukan juga minggu depan. Terima kasih. Kak Tio dan Benny sedang bermain simpai bersama. Tahukah teman-teman, apakah itu simpai? Pernahkah kalian memainkannya? Ya, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai biasanya terbuat dari rotan, tetapi ada juga simpai yang terbuat dari plastik. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Ayo lihat kolom di bawah ini. Isilah kolom sesuai dengan pengamatan kalian tentang simpai. Yang pertama, apa warna simpai?
Ya, kalau dari rotan biasanya berwarna coklat. Nomor 2, bagaimana bentuknya? Tadi sudah dijelaskan kalau simpai bentuknya lingkaran. Nah, selanjutnya bagaimana permukaannya? Permukaan ada 2, ada halus, ada kasar. Kira-kira kalau rotan permukaannya bagaimana ya? Ya, yang pasti permukaannya halus. Yang terakhir, kegunaannya. Apa kegunaan simpai? Untuk berolahraga. Contoh di atas adalah ciri-ciri dari simpai. Simpai adalah contoh salah satu benda yang ada di sekitar kita. Dan tentunya masih banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Sekarang mari kita baca bersama-sama bacaan berikut ini. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan ada yang kering. Contoh benda yang kasar adalah batu, pasir, kulit pohon. Nah, sedangkan contoh benda yang basah, plastik air. Ada juga benda yang memiliki permukaan halus, di antaranya kapas, bulu, kertas, kaca, dan tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Contohnya, pensil dan kertas termasuk yang bentuknya tetap. Meskipun pensil dan kertas dipindahkan dari tas kita ke meja, bentuknya tetap seperti itu. Sedangkan air di dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Tetapi jika dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Nah, ketika air dipindahkan ke mangkuk, bentuknya jadi apa? Ya, jadi mangkuk. Berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, benda padat. Apa itu benda padat? Benda padat adalah benda yang bentuk dan ukurannya tetap meskipun dipindahkan ke tempat lain. Contohnya, ada meja, kursi, lemari, TV, kipas angin, apalagi, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, benda cair. Benda cair itu benda yang bentuk dan ukurannya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Seperti contoh tadi, nak. Air dalam gelas bentuknya seperti gelas. Sedangkan air dalam botol bentuknya seperti botol. Apalagi hayo selain air. Ya, ada minyak, ada kecap, ada sirup, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada benda gas. Benda ini pun bentuk dan ukurannya dapat berubah-ubah. Tetapi beda dengan benda padat dan benda cair.
Benda gas hanya dapat dirasakan, tapi tidak dapat dilihat. Contohnya, angin, wush, wush, atau udara yang kita hirup sehari-hari. Nah, selanjutnya baca percakapan berikut ini. Adik, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, jadi bagaimana kesimpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berupa tergantung tempatnya ya, Bu? Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang tulis soal berikut di buku tulismu dan jawablah pertanyaan ini berdasarkan teks percakapan yang sudah kita baca tadi. Sekarang kalian sudah paham kan tentang wujud-wujud benda? Untuk selanjutnya, kita dengarkan yuk lagu berikut ini. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Setelah mendengarkan lagu tadi, kira-kira kalian tahu kan kita akan belajar apa? Nah, sekarang dengarkan cerita berikut ini. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Kak Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, cara menghitungnya, kalian bisa menambahkannya ya. Perahu Benny 2, ditambah perahu Kak Tiur 2, ditambah perahu Ayah 2. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 6. Dari penjumlahan tersebut dapat ditulis juga 3 dikali 2 sama dengan 6. Kok bisa? Nah, dilihat. 3 dari jumlah kotaknya. Ada perahu Benny, Kak Tiur, sama Ayah. Jumlahnya ada 3. Nah, dikali 2. 2 dari jumlah perahu. Hasilnya berapa? 3 dikali 2. Berarti 2-nya ada 3. 2 ditambah 2 ditambah 2. Hasilnya sama, 6. Untuk contoh selanjutnya, coba kalian lihat. Ada 3
3 buah kotak yang masing-masing berisi 4 kelereng. Bisa ditulis 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12, atau 3-nya ada 4, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12.